Pertanyaan yang kedua, ini masih tentang lemurian sih, Om. Ya. Sok baca aja. Ya, di sini juga dibahas tentang perjalanan menelusuri peradaban Lemuria itu kemana. Di pembahasan ini dijelaskan bahwa pas event astral ada 2 tempat yang dikunjungi. Pertama, Lemurian yang ada di bumi, di mana yang ditelusuri itu adalah rekam jejak atau memori yang tersimpan di pustaka. Dan yang kedua adalah planet Lemuria. Jika Lemuria yang ada di bumi yang ditelusur hanya memorinya, apakah saat ke planet Lemuria juga hanya mengakses memori atau planet Lemuria masih ada secara fisik dan bangsa Lemuria secara fisik masih eksis hingga sekarang? Yang ditanyain berarti yang ke planet Lemuria ya. Iya. Apakah yang ditelusuri itu memorinya ataukah yang sekarang? Dua-duanya. Ada yang masuk ke memori, ada yang masuk ke real time. Real time sekarang. Dua-duanya ada. Karena planetnya sendiri eksis sampai sekarang. Kalau diukur dari dimensi waktu kita ya. Nah, kalau kita pergi dari sekarang, dari bumi ini ke sana pakai pesawat, kemungkinan pada saat nyampe salah satu dari kita udah nggak eksis. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Nah, jadi sekarang menentukan tolak ukurnya juga ya tergantung ya. Kita kan berarti menggunakan tolak ukur dimensi kita sekarang ya untuk menjawabnya. Ini kan pertanyaannya dari orang di dimensi waktu kita sekarang kan. Dengan waktu dimensi ini ya saya jawab gitu, masih ada. Masih eksis. Seperti halnya saat ini pun kita bisa melihat awal mula terjadinya alam semesta ini. Iya kan? Para saintis kan menemukan radiasinya. Teknologi kita menemukan radiasinya seolah-olah itu teh ya kita menontonnya dari sini kan, dari waktu kita sekarang. Kejadian yang entah berapa miliar tahun yang lalu gitu loh. Paham gak maksudnya? Iya. Kayak bintang yang kita lihat sekarang saat ini ada. Kalau misalkan diparalelkan waktunya ya, dengan mengabaikan semua hukum ruang dan waktu, di momen sekarang kita melihat bintang itu sebetulnya udah nggak ada. Udah meledak. Iya. Nah, paham kan? Iya. Pertanyaan ketiga, masa Kendan adalah masa awal sebelum masa Lemuria di bumi. Lemuria di bumi ditelusuri melalui memorinya. Berarti apakah Kendan yang sekarang kita kunjungi saat ini pun menelusuri memorinya? Atau Kendan yang kita kunjungi itu real time ada di masa kini? Ya, yang ini udah dijelasin ya di podcast sebelumnya. Kendan yang kita telusuri sekarang itu sudah eksis lagi. Tempat Kendan yang sekarang kita pakai untuk menggali semua sejarah, membuka ya untuk menelusuri dimensi-dimensi lah ya. Itu ada tempatnya real. Di dimensi yang berbeda. Tapi kalau kita paralelkan kayak tadi, itu sama eksis kok. Di di waktu yang sama kita sekarang ada di sana pun eksis. Artinya beberapa warga di sana itu memang eksis. Gitu loh, tokoh-tokoh yang ada di sana itu eksis. Karena mereka dari makhluk energi, bukan ya beda dimensi lah ya. Itu sebabnya kita bisa mengakses energinya dan kita bisa menggunakan tempatnya untuk mengakses pustaka-pustaka, masuk ke memori-memori sebelumnya. Baik itu memori Kendan yang dulunya ketika dia eksis di alam ini, ya di alam materi kita, di dimensi kita, maupun sejarah-sejarah setelahnya. Bisa dipahami nggak atau kurang jelas saya ngejelasin? Saya ulang ya. Diulang aja. Kan kalau memperhatikan dari awal, Kendan ini dibuka. Dibuka berarti time sekarang dong. Iya. Ya kan? Makanya energinya bisa kita pakai. Ya, bisa dimanfaatin lagi. Kalau itu memori, Ya.
Ya simpel aja kan ya. Nggak akan bisa dipakai. Nah, kita bisa membukanya sebagai pintu untuk masuk, pintu pustaka nih ya, untuk kita mengakses sejarah masa lalu sampai ke awalnya yang belum pernah ada, belum pernah terbuka, sampai ke masa sebelum Lemurian gitu ya. Kemudian kita bisa ke pintu-pintu yang mengakseskan kita ke dimensi-dimensi yang lain, baik itu dimensi di waktu yang sama dengan kita sekarang tapi dimensi yang lain, maupun ke memorinya dimensi-dimensi itu. Paham nggak? Paham. Ya sama aja kayak sekarang kita di sini ya. Kita kan bisa dua hal. Saya dengan kamu bisa membicarakan hal yang saat ini. Tapi kita pun bisa menggali atau membicarakan hal yang telah lalu kan? Iya. Ya kan? Saya pikir ini seharusnya nggak sulit untuk dipahami gitu. Kendannya eksis, yang sekarang itu real. Makanya kita bisa ngakses. Kalau pustakanya memori, pintu-pintunya memori, portal-portalnya memori, gimana kita ngaksesnya? Ya kan? Nah artinya kendan yang makanya dibuka kan gitu loh. Terus energinya bisa kita pakai sekarang gitu. Itu aja sih yang paling clear mah gitu ya. Energinya bisa kita pakai sekarang. Kalau memori bisa nggak gitu? Memori energinya dipakai hilang. Iya. Jadi yang sekarang dibuka itu baru dimensi astralnya. Nanti yang akan mewujudkan atau membangun lagi dimensi fisikalnya siapa? Kita. Kitalah yang akan nanti membangun dimensi fisiknya. Makanya sekarang yang dimensi astralnya dulu yang kita buka. Tapi bukan memori. Ini real tapi di dimensi astral yang kita buka sekarang. Nah tugas kita untuk membangun fisikalnya. Itulah yang disebut Pajajaran ajeg lagi. Orang Sunda balik deui. Nusantara hidup lagi. Lemurian baru bangkit lagi. Nah itu. Jadi pahamilah, ini tuh adalah upaya untuk kita semua berkumpul. Dipanggil lagi nih. Pahami ini. Hanya orang yang sama yang bisa membangun sesuatu yang sama dengan bentuk yang berbeda. Karena kalau plagiat itu hanya akan mengikuti bentuk akhir yang sudah ada kan. Tapi dia akan kesulitan untuk merubah bentuknya menggunakan konsep yang sama ke bentuk yang lain. Plagiat nggak bisa kayak gitu. Jadi bukan copy paste. Ya. Artinya harus orang sama yang membangun kendan lagi. Nah makanya disebut para Avalon. Makanya kita JA ini sudah dijelaskan di awal salah satu fasilitas untuk mengumpulkan kembali mereka yang sudah dipanggil. Mereka yang belum ngerti, belum sadar bahwa di dalam memorinya itu mereka berasal semua dari kendan. Nah makanya kita buka fasilitasnya dan kita minta untuk gali sendiri, bukan nanya-nanya lagi. Ibarat ginilah, kamu ngelihat ke saya, kok bisa dapat ikan terus? Gimana itu dapatnya, dari mana? Loh, dari kolam di sana. Banyak ikannya, berbagai macam jenis. Dan saya pakai ini, pancingan. Ini umpannya. Dan sekarang akan saya bagikan ke kalian semua gitu loh. Ini pancingannya, ini umpannya, saya tunjukin tempatnya, tuh kolamnya di sana, saya jelasin jenis-jenis ikannya. Kapan waktu menangkap mereka dan menggunakan umpan yang mana. Sudah saya beri itu semua. Terus kamu masih nanya. Paham gak maksudnya? Ini kendan tuh apa? Ya kamu kan udah dikasih pancingan, ditunjukin tempatnya. Nah maksudnya kan gini,
Ini tuh tempat untuk kita menggali lagi tentang semuanya, tentang sejarah, baik sejarah kita maupun sejarah kehidupan gitu loh. Ngapain harus diceritain lagi, nunggu cerita orang lagi gitu loh. Sekarang udah dikasih akses semuanya. Ya, misalkan kayak dulu banyak tokoh-tokoh orang-orang sakti, dan kita mendengar, karena kita harus mendengarkan dari mereka karena mereka punya fasilitas ya untuk mengetahui sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, ya kan? Ya wajar kalau kita dengerin mereka. Tapi sekarang tolong pahami, semua fasilitas yang dimiliki orang-orang sakti dulu itu sudah diberikan ke kalian semua, ke kita semua. Jadi harusnya gimana? Ya diulik kan. Hah? Ya dipakai. Iya. Maksudnya gini, dulu orang-orang tertentu menjadi sumber informasi. Sekarang semua fasilitas yang dimiliki orang-orang itu untuk menjadi sumber informasi sudah diberikan ke kita semua, agar kita semua menjadi sumber informasi bagi diri kita sendiri. Iklan dulu ya. Ikut Jurnal Astral mudah kok. Semudah share video ini atau dengan cari Jurnal Astral di Telegram kamu. Lalu jangan lupa untuk siapkan catatan bagaimana uniknya perjalananmu di sini. Keberuntungan besar loh ini. Dulu kan semua orang mendambakan ingin si sakti orang itu. Nah sekarang udah dikasih, kenapa gak dipakai? Kan suka aneh ya. Tunggu to be true. Nah itu dia. Kalau dikasih too good to be true. Kalau nggak dikasih apa lagi sok omongannya. Ya kan? Intinya mah sampai kapan sih mau menyangkal terus gitu. Ya jadi simpel aja, kalau memang tidak mau menerima realitas, simpel aja. Saya balik bertanya, untuk apa Anda ada terus di realitas ini dong kalau cuman ngeluh terus dan gak mau nerima realitas? Ya, Iya. sesimpel itu aja kan. Bahkan kitab-kitab pun mengatakan hal yang sama. Kenapa tidak kamu mintakan saja kepada Tuhanmu untuk menyegerakan kamu? Kan itu bahasanya. Dan logis itu teh. Kalau mampu berpikir. Dan ini bukan kata saya, kata kitab juga. Disebutkan kan bagi orang-orang yang mampu, yang menggunakan akal. Sesungguhnya ini adalah pengingatan dan pembelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya kebanyakan memang belum menggunakan akalnya. Masih disegel. Masih ori. Karena selalu pengennya dengar dari orang gitu loh, nggak pernah memikir sendiri. Yang lucu gitu ya kalau dengar dari orang gitu. Terus nanti ada juga protesnya gitu kan. Tapi setelah diberi fasilitas untuk jadi orang itu, ada lagi protesnya gitu. Pengennya diceritain kan lucu. Ya gitu. Tadi pertanyaannya sudah kejawab belum? Harusnya udah jelas sih. Ya, jadi gitu. Rekendan yang sekarang yang dibuka sekarang tuh real di dimensi yang berbeda, di timeline yang sama. Jadi real sama kita sekarang real time gitu loh. Hanya beda ruang, beda dimensi. Nah, kendan yang kita akses setiap kali JA itu kita ke kendan yang realnya, yang di dimensi lain, supaya kita bisa mengakses portal-portalnya dan pustaka-pustakanya untuk menggali memori, baik itu memori kendannya sendiri maupun memori dari dimensi-dimensi lain gitu loh. Atau bahkan pintu akses ke dimensi-dimensi lain di real time yang sama dengan kita. Di ruang waktu di waktu yang sekarang ruang yang berbeda gitu loh.